Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertama untuk kelas 12 di tahun ajaran baru tahun 2021 tahun 2022 dengan judul statistika. Setiap minggu hanya akan ada satu video untuk kalian pelajari selama satu minggu, dan juga berikutnya akan ada soal yang berkaitan dengan video sebelumnya. Untuk absen masih sama, kalian boleh melakukan di kolom komentar atau nanti ibu absen berdasarkan tugas yang kalian kumpulkan. Untuk kelas 12, mohon diperhatikan kalian sebentar lagi ujian, jadi saya harap lebih serius lagi dalam belajar. Kalau bingung silahkan ditanyakan, nanti silahkan tulis saja di kolom komentar atau japri via WhatsApp. Pada materi statistika, hal yang pertama kalian pelajari adalah tabel distribusi frekuensi. Nomor 1, menentukan nilai jangkauan atau rentang atau range adalah selisih data terbesar dan data terkecil. Dirumuskan dengan simbol R sama dengan X max dikurangi X min. Keterangan bisa kalian baca. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 1. Diketahui data nilai ulangan harian 10 siswa SMK sebagai berikut: 6, 7, 5, 8, 9, 5, 7, 7, 6, 8. Tentukan nilai jangkauannya. Penyelesaian R sama dengan X max dikurangi X min. X maksimal adalah nilai terbesar, maka 9. X min adalah nilai terkecil, adalah 5. Maka range atau jangkauan 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Setelah memahami cara mencari jangkauan, yang kedua yaitu cara menentukan banyaknya kelas. Disimbolkan dengan K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Keterangan K sama dengan banyaknya kelas, N sama dengan banyaknya data. Contoh, diketahui data usia 30 seluruh warga SMK LPPM RI 2 Kedungreja sebagai berikut. Perhatikan data di tabel, tentukan banyaknya kelas. Penyelesaiannya, banyak kelas sama dengan 1 plus 3,3 log N sama dengan 1 plus 3,3 log 30, karena datanya 30 warga SMK, sama dengan 1 plus 3,3 kali 1,48. 1,48 diperoleh dari tabel logaritma nilai log 30. Sama dengan hasil akhirnya adalah 5,87. Kita bulatkan ke atas menjadi sama dengan 6. Jadi banyaknya kelas dari contoh di gambar sebelumnya jawabannya adalah 6. Berikutnya, nomor 3, menentukan interval kelas. Sebenarnya, menentukan interval kelas, kalian harus memahami mencari R dan juga K terlebih dahulu. P sama dengan R per K, di mana P adalah interval kelas atau panjang kelas, R sama dengan range atau jangkauan, K sama dengan banyaknya kelas. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 2 yang tadi. Tentukan interval kelasnya. Penyelesaian, diketahui X max adalah 65, X min sama dengan 14, di mana diperoleh R sama dengan X max dikurangi X min sama dengan 65 dikurangi 14, hasilnya 51. Untuk banyaknya kelas, K sama dengan 6 dari jawaban di gambar sebelumnya. Langkah terakhir, maka interval kelas diperoleh P sama dengan R per K sama dengan 51 per 6 sama dengan hasilnya 8,5.
kita bisa bulatkan ke atas menjadi 9. Pada bagian ini, nomor 4 menentukan batas, tepi, lebar kelas, dan titik tengah dari tabel distribusi frekuensi. Kalau slide sebelumnya diberikan soal dengan data yang belum dibuat menjadi tabel, kalian harus membuatnya menjadi tabel. Untuk tipe materi nomor 4, ada sebuah tabel distribusi frekuensi, kita menentukan bagian-bagiannya. Perhatikan contoh 3. Diketahui tabel distribusi frekuensi, tinggi badan dalam satuan cm, dan juga ada frekuensinya. 141 sampai 145 frekuensinya 4, 146 sampai 150 frekuensinya 7, 151 sampai 155 frekuensinya 10, 156 sampai 160 frekuensinya 4. Perhatikan tanda di B kecil alias batas bawah tiap kelas. Maksudnya, batas bawah dari tabel frekuensi yang saya berikan yaitu 141, 146, 151, 156. Sedangkan batas atas atau simbolnya BA yaitu 145, 150, 155, 160. Saya harap bisa dipahami. Kemudian, setelah mencari batas bawah dan juga batas atas, kita pahami dulu tentang tepi bawah dan juga tepi atas. Tepi bawah, misal saya simbolkan dengan TB sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Tepi atas, yaitu diperoleh dari batas atas ditambah 0,5. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar dengan latar belakang warna toska. Jika pada interval 141 sampai 145, maka diperoleh tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5 sama dengan 141 dikurangi 0,5 sama dengan hasilnya 140,5. Tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5, maka diperoleh 145 ditambah 0,5, hasil akhirnya 145,5. Berlaku juga seterusnya pada semua interval kelas. Untuk yang terakhir, cara menentukan nilai tengah atau titik tengah diperoleh dari setengah batas bawah ditambah batas atas. Perhatikan dengan yang saya tunjuk dengan latar warna pink. Jika pada interval 146 dikurangi 146 sampai 150, maka diperoleh XI sama dengan setengah batas bawah ditambah batas atas sama dengan 146 plus 150 dikali setengah, maka hasilnya 148. Atau sebenarnya tengah-tengah antara 146 sampai 150 itu angka yang mana? Seperti itu saja, lebih gampang. Saya harap untuk slide yang ini juga bisa dipahami. Untuk materi statistika bagian tabel distribusi sudah selesai. Selanjutnya, kita perlu mempelajari diagram lingkaran. Sebenarnya permasalahan ini sudah sering kalian temui di SMP. Hanya mengingat lagi, perhatikan diagram lingkaran ekstrakurikuler di bawah ini. Ada BKC dengan warna hijau, Pramuka dengan warna toska, PMR dengan warna biru, Kepala dengan warna merah. Diagram lingkaran di samping merupakan data dari 300 siswa SMK. Biasanya ditanyakan tentukan jumlah masing-masing siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Di sini karena bagiannya dalam bentuk persen, maka cukup kalikan dengan jumlah siswa yang ada dibagi 100. Sedangkan jika ukurannya dalam bentuk derajat, maka
dikalikan dengan jumlah siswa, kemudian dibagi dengan 360 derajat. Kita bahas penyelesaiannya. A, BKC sama dengan 35%, berarti 35/100 kali 300, maka ketemu 105 siswa. Berlaku juga untuk penghitungan pramuka, PMR, dan juga Repala. Saya sampaikan terima kasih atas perhatian kalian, dan saya harap kalian bisa memahami dengan baik. Di sini untuk mengukur kemampuan kalian setelah mempelajari materi statistika, baik tabel distribusi frekuensi maupun diagram lingkaran, maka Ibu memberikan tugas 2 nomor yang akan Ibu nilai di pertemuan berikutnya. Silahkan untuk nomor 1 tentukan batas bawah, batas atas, tepi bawah, tepi atas, nilai tengah dari masing-masing interval kelas. Sedangkan untuk tugas nomor 2, Ibu berikan diagram lingkaran. Caranya sama seperti contoh yang tadi saya jelaskan. Ibu harap nanti tidak ada permasalahan apapun, dan jikalau masih iya, silahkan japri Ibu untuk bertanya. Ibu ingatkan, Ibu beri waktu 1 minggu saat waktu pengerjaan tugas, seperti tahun sebelumnya. Selamat belajar dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.